could have my Gucci on. I go wear my Louis Vuitton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Saidatul Uqbah dengan NIM 24103100011, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2024B. Dengan judul studi kasus, guru mengetahui siswa menyontek saat ujian. Yang pertama ada penjelasan konsep etika dan moral. Di sini ada 3 tentang yang saya akan bahas, yaitu ada pengertian etika, pengertian moral, dan pentingnya etika dalam profesi guru. Etika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang baik atau buruknya suatu tindakan, sedangkan moral itu ajaran tentang baik dan buruknya perbuatan atau tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa etika itu penting dalam profesi seorang guru? Jadi teman-teman, etika itu sangat penting karena guru itu tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan yang berupa kognitif, tetapi juga memegang tanggung jawab moral untuk membentuk karakter dan generasi penerus bangsa. Yang kedua yaitu analisis teori etika. Dari saya, salah satu yang saya ambil yaitu teori deontologi terkait kasus guru yang mengetahui siswa menyontek saat ujian. Dari yang teori deontologi itu dari bahasa Yunani, yaitu deon yang berarti kewajiban, adalah pandangan etika yang menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan hasil konsekuensi dari tindakan tersebut. Immanuel Kant itu menegaskan bahwa suatu tindakan itu bisa dianggap benar secara moral jika dilakukan demi memenuhi kewajiban murni. Yang pertama ada prinsip utama deontologi dalam kasus guru mengetahui siswanya menyontek saat ujian. Jadi teman-teman, tindakan ini tuh harus didasarkan pada prinsip yang dapat dijadikan hukum universal. Kenapa? Karena menyontek itu adalah kebohongan. Jika menyontek diperbolehkan, maka konsep ujian dan kejujuran itu akan hancur secara universal. Oleh karena itu teman-teman, menyontek itu mutlak salah. Dan yang kedua, ada tindakan yang diambil guru berdasarkan deontologi. Teman-teman, jika guru itu bertindak murni atas dasar deontologi, maka guru wajib untuk menegur. Kenapa? Dan menghentikan dan memberikan sanksi kepada siswa tersebut saat itu juga sesuai dengan regulasi yang berlaku. Misalnya, membatalkan nilai ujiannya. Yang ketiga, ada alasan. Dalam deontologi, guru itu tidak boleh goyah dalam mempertimbangkan dampak di masa depan. Kenapa kok tidak boleh goyah? Sekarang saya akan kasih poin-poin yang untuk pertimbangkan dampak. Jadi seperti yang pertama, mengabaikan rasa kasihan. Kenapa? Karena guru itu tidak boleh memberikan siswanya itu menyontek hanya karena kasihan jika siswa tersebut tidak lulus atau stres. Yang kedua itu mengabaikan tekanan luar. Guru itu tidak boleh berkompromi meskipun siswa tersebut adalah anak pejabat, anak donatur sekolah, atau bahkan siswa berprestasi yang sedang hilaf. Dan yang ketiga itu ada fokus pada proses, bukan hasil. Jadi bagi deontologi itu membiarkan bagi deontologi
membiarkan kebohongan demi hasil yang terlihat baik, seperti menjaga nama baik sekolah agar kelulusan 100% adalah pengalaman moral yang sangat-sangat berat, dan itu tidak boleh terjadi ya teman-teman. Yang selanjutnya ada analisis profesi dan profesionalisme guru. Jadi yang pertama itu ada kode etik profesi guru. Berdasarkan Kode Etik Guru Indonesia yang dirumuskan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, pada kasus mencontek itu berkaitan erat dengan beberapa poin kode etik. Yang pertama, hubungan guru dengan peserta didik dalam bisa disebut membimbing seutuhnya. Jadi kode etik mengamanatkan guru untuk membimbing peserta didik yang membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila. Jadi menyontek itu sangat melanggar nilai keadilan dan kejujuran. Jadi guru tuh wajib untuk mengintervensi tindakan ini, bahkan bukan karena benci, melainkan demi menyelamatkan moralitas anak didik kita, sehingga anak didik kita itu mempunyai etika dan moral yang sangat baik. Yang kedua ada kejujuran profesional. Mengapa kok guru itu harus profesional kan? Jadi guru itu harus objektif teman-teman dalam menilai kemampuan siswa. Jika guru itu mendiamkan siswanya menyontek, guru itu melanggar prinsip kejujuran profesional karena memberikan nilai akademik yang tidak valid atau bisa disebut dengan hasil kecurangan. Selanjutnya ada memperoleh informasi untuk bimbingan. Teman-teman, kode etik yang ini itu menyatakan bahwa guru itu mencari informasi tentang peserta didik sebagai bahan bimbingan. Mengetahui siswanya menyontek itu adalah informasi bahwa siswa tersebut itu mungkin bisa dibilang mengalami kendala belajar, kurangnya percaya diri, atau bahkan mengalami tekanan akademis yang memerlukan penanganan khusus. Jadi kita sebagai guru itu kita harus bisa mengetahui siswa kita, mungkin memberikan arahan kepada siswa kita sehingga siswa kita itu tidak yang namanya tidak ada inisiatif untuk menyontek, agar melakukan untuk berbuat kejujuran dalam kegiatan ujian maupun yang lain. Selanjutnya ada analisis kode etik guru. Yang pertama, kode etik profesi guru. Kode etik guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku guru dalam menjalankan tugas dan profesionalisme. Dalam konteks ujian dan penilaian, kode etik guru itu meliputi 3 prinsip. Yang pertama ada prinsip hubungan guru dengan murid. Yang kedua ada prinsip kejujuran profesional, dan yang ketiga prinsip evaluasi madani. Yang B itu ada bentuk pelanggaran etika pada kasus guru mengetahui siswa menyontek pada saat ujian. Dalam studi kasus ini, itu pelanggaran etika itu tidak hanya bisa dilakukan oleh siswa, tetapi juga bisa terjadi pada guru jika salah dalam merespon. Salah satu bentuk pelanggarannya yaitu pelanggaran etika oleh siswa. Jadi itu ketidakjujuran akademik ya teman-teman. Jadi siswa yang melanggar nilai integritas dan keadilan dengan cara mengambil hak nilai yang bukan murni dari hasil usahanya, itu akan termasuk juga kebohongan atau ketidakjujuran. Selanjutnya ada solusi yang sesuai dengan kode etik. Jadi teman-teman, solusi etis itu harus mengembangkan keadilan akademik, yaitu berupa sanksi dan fungsi edukatif berupa pembimbing. Jadi teman-teman, solusi yang akan saya berikan pada kasus guru mengetahui guru mengetahui siswanya dalam menyontek saat ujian, itu
peran kita sebagai guru itu sebelum ujian kita akan memberikan arahan dulu kepada siswa. Jadi kita akan memberikan seperti contohnya si anak-anak semua siswa di ruangan ini tidak boleh menyontek. Jika menyontek akan dilanggarkan sanksi atau dengan contoh-contoh yang lain. Jadi nanti anak-anak yang waktu ujian kita kasih konsekuensi. Jika nanti ada yang menyontek, kita kasih sanksi, kita berikan sanksi. Bisa salah satunya tidak memunculkan nilai ujiannya, atau anak tersebut ikut ujian tetapi sendirian di ruang yang khusus. Jadi itu salah satu solusi juga, atau bahkan kita sebagai guru itu memberikan, jika anak itu sudah ketahuan menyontek di situ, di ruangan itu kita panggil anak itu, kita bawa ke ruangan khusus. Jadi nanti di ruangan khusus itu kita akan bertanya kepada anak itu, kenapa kamu kok menyontek? Ibu tahu kamu menyontek, seharusnya kamu jujur saja kepada ibu. Ibu tidak apa-apa. Jadi nanti kita memberikan ruang bagi anak itu untuk cerita. Terus kita juga akan dengar alasan yang logis dari siswa tersebut itu seperti apa. Jadi kita akan tahu. Terus setelah itu kita memberikan sanksi dan juga tidak memunculkan nilai, atau kita akan atau kita bisa untuk memberikan pemilihan kepada siswa tersebut mau dimunculkan apa tidak nilainya, tetapi siswa akan memilih untuk dimunculkan nilainya dan harus mengikuti SOP atau aturan yang ada di ujian tertentu tersebut. Itu mengikuti remedi. Itu salah satu contoh juga sebuah solusi buat kasus tadi. Selanjutnya ada tanggung jawab guru terhadap siswa. Jadi guru itu memegang peranan yang sangat penting berupa krusial yang pertumbuhan personal dan akademik peserta didik. Meliputi tanggung jawab beberapa hal. Yang pertama ada pengembangan intelektual, itu untuk menyampaikan materi pelajaran secara terencana, melaksanakan evaluasi serta melatih kemampuan siswa berpikir untuk kritis. Dan yang kedua ada pembentukan karakter. Jadi teman-teman, itu termasuk nilai moral, etika, kejujuran, dan kedisiplinan melalui keteladanan langsung dalam perilaku sehari-hari. Dan yang ketiga ada perlindungan dan inklusivitas. Itu menciptakan ruang kelas dan ruang kelas yang aman dan menghargai perbedaan antar latar belakang serta melindungi kesejahteraan sosial. Dan yang kedua ada tanggung jawab guru terhadap sekolah dan masyarakat. Jadi guru itu berfungsi sebagai jembatan dinamis yang menghubungkan institusi formal dengan kebutuhan sosial, yaitu berupa tanggung jawab yang meliputi profesionalisme institusi, komunikasi efektif, dan yang ketiga ada agen perubahan sosial, dan yang keempat ada penyelaras kebutuhan. Selanjutnya ada dampak tindakan guru terhadap lingkungan pendidikan. Jadi di setiap keputusan dan perilaku guru itu membawa efek domino yang signifikan terhadap iklim belajar. Jadi tindakan guru itu memicu dua arah, yaitu tindakan guru positif dan tindakan guru negatif. Yang pertama saya akan membahas tindakan guru positif, yaitu memberikan keteladanan yang disiplin dan jujur. Itu dampak pada lingkungan pendidikan, itu bisa membentuk budaya akademik yang berintegritas tinggi. Serta kalau dampak guru positif dalam contohnya membina kolaborasi yang harmonis dengan rekan, itu dampaknya itu bisa menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan minim konflik. Yang kedua yaitu tindakan guru negatif. Jadi tindakan guru negatif itu salah satu contohnya yaitu menampilkan perilaku pilih kasih. Jadi dampak yang ada pada lingkungan pendidikan itu bisa memicu kecemasan siswa, merusak fokus belajar, dan meruntuhkan rasa percaya.
Dan yang kedua itu contohnya ada mengabaikan komunikasi dengan orang tua. Jadi nanti dampaknya itu bisa menyebabkan miskomunikasi dan menghilangnya dukungan sosial dari sekolah. Terima kasih.